jangan. Oke, ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kalau belajar jangan missing. Oke, ya. Baik. Sudah enggak? Oh iya. Satu lagi Kak boleh ya? Oke, silakan rekan-rekan berdiri semuanya. Kita bergerak supaya kita semakin semangat untuk mendapatkan materinya nanti. Kakaknya pernah mendengar tari ubur-ubur? Pernah? Ayo sini. Ayo sini, jangan apa? Ayo sini kita belajar di sini. Kalau ada yang pernah sini ayo. Pimpin sini. Oh iya. Oke. Kita gerak kanan, gerak kiri gitu ya. Kita mulai dari ikan buntal. Ikan buntal, kepiting, tari ubur-ubur di laut. Oke, kita pakai gerakannya biar motor kita jadi lebih semangat ya. Oke, ikan buntal, ulang aja. Ikan buntal, gerak semuanya gerak. Tari ubur-ubur di laut. Gerak semuanya. Ikan buntal, kepiting. Getar. Tari ubur-ubur di laut. Ikan buntal, kepiting. Gerak. Tari ubur-ubur di laut. Ikan buntal, kepiting. Tari ubur-ubur di laut. Ikan buntal, kepiting. Tari ubur-ubur di laut. Ikan buntal, kepiting. Makin cepat. Oke, duduk dulu, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Kak Iksan, luar biasa. Aplaus dulu buat Kak Iksan. Baik, untuk session kali ini adalah metode membina. Silakan satu orang untuk melapor dan bimbing doa. Putra sudah, putri sudah, kembali lagi ke putra. Ya, silakan bergantian. Duduk, siap, gerak. Kami peserta workshop yang mendukung dengan cara surat siap dulu. Sebelum mengikuti pada ini kita berdoa bersama memberikan doa dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berarti tempat gerak.
Baik, sudah siap kakak-kakak semua untuk materi kali ini adalah metode membina. Tadi malam kita sudah mengetahui tentang metode kepramukaan. Kayaknya sampai subuh pada bikin video. Sudah apa saja metode kepramukaan? Boleh disebutkan dong dari mulai yang pertama? Terus? Boleh sambil ini boleh. 1, 2, 3. Dari 9 metode yang kakak sebutkan, sebetulnya kita sedang melaksanakan metode tersebut. Yang pertama, taat pada kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka itu apa? Satya dan sejenak kita kupas tentang dharma dulu. Dharma pertama adalah apakah adik sudah melaksanakan dharma tersebut? Yang muslim sholat subuh materi. Kakak adalah sebagai contoh bagi peserta di satuan kakak nanti. Sebelum kita berteriak-teriak menyuruh adik-adiknya beribadah, maka kita sendiri yang harus memberikan contoh. Kakak menyimak apa yang disampaikan dalam renungan tadi malam? Kakak menyimak apa yang disampaikan atau hanya dibaca akhirnya saja? Menyimak. Mudah-mudahan renungan yang silent dibaca sendiri lebih terasa berimbas kepada diri kakak. Harapan kakak, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Setelah ini kakak akan menjadi seorang instruktur muda di Pangkalan yang kakak bantu membinanya nanti dengan semangat dan materi yang lebih fresh lagi, kemasannya lebih bagus lagi. Nah, di sesi ini kakak akan bersama kakak selama 6 jam pelajaran, 6 jam ya, dengan durasi 1 JP 60 menit. Oke. Kakak tinggal kakak. Nanti yang terakhir, yang pertama kita metodenya dulu. Setelah itu kalian akan membuat RM, rencana membina atau rencana membantu membina, dan terakhir ditutup dengan praktek membina. Oke, praktek membantu membina. Baik, kita lanjut saja. Apa yang kakak pegang? Apa yang terlihat dalam kertas yang kakak pegang? 1 titik, 1 titik berwarna. Hanya itu kah yang terlihat oleh kakak? Kayak itu tebusannya. Anggap tidak ada tebusannya. Adakah yang kakak lihat tadi? Ya. Ada yang punya jawaban lain? Titik ber. Baik, kakak, itulah kenyataan dalam kehidupan yang kita alami. Kita sering membesarkan sesuatu yang kecil, tapi mengabaikan sesuatu yang jauh lebih besar. Kakak mempelajari himpunan semesta.
Baik, di sini sebetulnya ada yang lebih besar daripada titik itu sendiri, yaitu kertas yang berwarna putih jauh lebih besar daripada titik itu sendiri. Inilah kenyataan kita. Seringkali kita membesarkan sesuatu yang kecil, tapi mengabaikan sesuatu yang lebih besar. Kalau adik kita berolah kesalahan, dimarahin. Tapi ketika dia memberikan sesuatu yang terbaik, kita lupa untuk mengapresiasi. Dan itu terjadi. Contoh, kita punya soal 10 soal. Dari 10 soal itu kita bisa menjawab 7 soal. Seringkali kita justru mengabaikan yang 7 itu dan fokus kepada yang 3 itu. Kita pribadi pun demikian. Seringkali kita itu hanya fokus kepada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, tapi mengabaikan kelebihan yang ada dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita lupa bersyukur. Kita lupa untuk bersyukur. Nah, mulai sekarang ubah mindset itu. Ya, hal yang kecil bukan dihilangkan, ya kan? Bukan harus diabaikan, tapi lihat dulu yang lebih luas dari itu. Paham ya? Jadi kalau misalkan adanya atau kita sendiri punya kesalahan, kita ini punya teman, punya sahabat, punya soulmate. Misalkan janjian nanti jam 8 kumpul ya, gitu. Atau nanti jam 8 kita ketemu gitu. Ternyata setelah ditunggu tidak datang, setelah janjikan tidak datang. Langsung kita udah akhirnya kalau berkawan lagi sudah. Kita tidak melihat kenapa sih bisa tidak datang, faktor apa? Itu seperti itu. Dalam diri kita juga seperti itu. Kesalahan-kesalahan kecil itu sering kita jadi besar. Masalah-masalah kecil jadi besar. Masalah besar tambah besar. Kita hilangkan masalah yang kecil. Kita lihat sisi yang lebih baik. Baik, itu sebagai pembuka. Kita lanjutkan. Mohon maaf. Oke. Bagaimana denganku? Pernahkah kita berpikir bagaimana denganku? Wahai kakak pembina pramuka, kakak-kakak instruktur muda, lalu bagaimana dengan kita? Jamu galian sisa bagus untuk melangsingkan badan. Kok bisa ya nawarin yang kagak nyambung badannya aja? Mohon maaf ya, ini bukan bullying. Kita seringkali seperti itu. Dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan, ya kan? Seolah-olah si konsumen itu membuli secara tidak langsung orang lain, tetapi tidak sadar akan diri kita. Seringkali kita menyalahkan orang lain, tapi kita tidak berkaca kepada diri kita sendiri. Kita pandai menegur orang lain, kita pandai mencela orang lain, membicarakan orang lain, menggosip orang lain, tapi kita tidak bisa melihat apa yang kurang di dalam diri kita. Ibarat pepatah, apa itu? Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi kalau keburukan orang lain, sudah paling jago. Mari sama-sama kita berbagi asa, berbagi sapa, berbagi perhatian, saling asah, saling ngasih, saling asuh untuk gerakan pramuka. Baik, kita ke metode membina.
ada metode, ada teknik, ada pendekatan. Itu dalam strategi pembelajaran. Hasil dari sebuah pelatihan ini, dari workshop ini diharapkan ada transformasi, performasi, dan kompetensi. Oke, kita singkat saja. Nah, ini metode-metode yang kita bisa terapkan. Ada pembelajaran langsung, ceramah, demonstrasi, pengajaran eksplisit, praktek, latihan, perbandingan kontras, pertanyaan didaktik. Kita sudah mulai terapkan itu sejak kakak-kakak tiba di tempat ini kemarin. Mulai interaktif, diskusi, ya, walaupun tadi malam tidak sampai debat, kita sudah diskusi, pemecahan masalah kita sudah lakukan. Kemudian kooperatif learning kelompok tutorial, bermain peran. Kemudian selanjutnya pembelajaran tidak langsung, ada studi kasus, sudah pemecahan masalah, ya kan? Dan selanjutnya belajar mandiri. Nah, ini adalah salah satu metode di dalam membina. Nah, kita ada konsep, ada struktur learning, penanaman konsep. Apa penanaman konsep? Kemarin dibuka oleh kampus Diklat dengan apa kemarin? Materi pertama apa? Fundamental gerakan pramuka. Itu penanaman konsep di situ. Apa saja? Nah, kemudian bagaimana? Kemudian praktik dan ada simpulan. Kemudian eksperimennya ada praktik langsung, observasi dan refleksi, implementasi. Nah, mari di materi Suka dalam manajemen risiko ini semua sudah kakak kerjakan. Penanaman konsep dalam praktik, paparan hasil, kemudian simpulan. Semua ini sudah kakak-kakak jalankan mulai kakak datang ke sini. Nah, itu dikemas, ya dikemas sedikit itu. Metode kepramukaannya juga dijalankan, ya kan? Metode kepramukaan tadi taat pada kode kehormatan, kemudian belajar sambil melakukan. Kakak bikin tadi malam itu bikin apa itu manajemen risiko itu kakak lakukan, kakak perbuat. Kemudian kakak melakukan tadi upacara buka tutup pelatihan. Nah, itu. Lalu apa perbedaan gerakan pramuka dengan organisasi pendidikan yang lainnya? Yaitu adalah metode pramuka. Belajar akan berkesan jika pertama berbuat langsung, ya kan? Kalau berbuat langsung, oh di sini salah saya, temennya seperti ini. Kita kerjakan, akan lebih ingat. Begitu juga nanti yang diterapkan kepada peserta didik kita. Kemudian pembelajaran yang namanya pembelajaran tidak bisa hanya dilakukan satu kali, harus berulang-ulang. Diberikan pembiasaan, dibimbing dan direfleksi. Setelah materi itu disampaikan, direfleksi apa yang tidak dapat, apa yang tidak dapat. Kemudian menarik dan menyenangkan, menarik dan menantang. Jangan membosankan. Kalau membosankan, biasanya adik-adik kita pertama datang nih ada 30 orang. Karena membosankan, pertemuan berikutnya berkurang, akhirnya habis. Gitu ya. Praktik, nah itu paling penting. Kemudian di alam terbuka, ya, sudah jelaskan tadi malam. Kemudian belajar berdasarkan pengalaman langsung. Nah, kalau jiwanya penggalang, dia senang berpetualang. Maka kegiatannya rame, ada hiking, ya kan? Ada hiking, ada wedding. Jadi dikemas kegiatan supaya lebih menarik. Jangan materi terus, ya kan? Kalau sendiri materi terus, bosan kan, jenuh kan. Nah, makanya diselingi dengan
ice drinking. Supaya nggak ngantuk. Ini ngantuk ya? Tadi malam sudah larut tidurnya ya? Kakak saja tidur 2 jam. Jam 3 baru kalian tidur, jam 5 udah bangun. Tapi bagaimana kita harus tetap menjaga kondisi badan kita? Ada di manajemen resiko. Kalau untuk diet yang seperti ini, kakak biasanya bekal dulu dari rumah, tidurnya dicukupin dulu dari rumah, dan memprediksi saya akan berada di kegiatan berapa hari, maka saya harus istirahat pada apa saja. Jadi jangan tidur di luar, di ruangan. Oke, teman-teman. Tepuk satu, tepuknya Kaisar tadi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, semangat lebih mantap. Baik kakak, karena ini materi mau tidak perlu disampaikan. Kalau terlalu banyak SDG waktu kita sangat singkat. Kakak Nes. Baik, kegiatan pengalaman dan tujuan pendidikan. Kita bercepat. Ada kegiatan kemudian menghasilkan. Dari kegiatan itu kita merancang kegiatan, kita mengharapkan output, ya kan? Kemudian apa yang dihasilkan? Pertama yang jelas pengalaman. Kemudian membantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pramuka? Berkarakter, betul. Kalau kata Badan Pom, SWOT itu adalah bagaimana kita berusaha untuk hidup senang, mati pun senang. Artinya tiada beban. Oke. Keluar dari ini dari sudah. Nah, jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya praktek langsung, permainan, bercerita, bermain peran, pengalaman langsung, berkarya, kemudian menghasilkan produk. Kalau ada lihat SKU, itu ada tentang hasil karya, itu salah satu bentuk menghasilkan produk. Ya, bercerita itu dikemas. Misalkan kalau di Penggalang ada materi tentang penjernihan air, itu disampaikan dalam bentuk cerita oleh adik-adiknya. Kemudian ketika kita memberikan tugas, misalkan kegiatan penjelajahan atau weekend, disampaikan dalam bentuk cerita. Diceritakan, mereka akan menerapkan apa yang diceritakan. Oke, penjelajahan dan seterusnya. Bagaimana dengan tali temali dengan kayu kecil untuk membuat contoh, berdiskusi dengan pola jisau, snowball, pembina berceramah tentang isyarat dan tanda, pembina mendirikan tenda untuk peserta didiknya, pembina masak untuk adik-adiknya. Mari kita renungkan. Ini adalah sebuah metode. Tali temali. Jangan melulu tali temali, dibikin lebih menarik. Pioneering, jangan itu saja. Oke. Nah itu omong ya guys ya. Oke, terus kelemahan proses pendidikan pramuka. Metode kepramukaan tidak diterapkan dengan taat asas. Kita hafal metodenya, tapi tidak dilaksanakan. Akhirnya kegiatannya membosankan. Lama-lama pesertanya bubar. Banyak pembina yang melaksanakan metode berbasis kelas. Berbasis kelas itu teknik pembina sama dengan ketika mengajar. Kita lihat bahwa adik-adik peserta didik kita sudah full mendapat materi di kelas dari pagi hingga waktunya pulang. Ketika pramuka dia suruh catat lagi. Akhirnya
akan bosan yang terbaik. Nah itu dikemas. Kemudian perlengkapan sarana dan prasarana tidak terpenuhi, ini kelemahannya. Jalan pintas, pragmatis dan ramadannya. Misalkan referensi kepramukaan berbasis metode kepramukaan miskin ya. Artinya kita kekurangan referensi. Kita hanya fokus pada satu pegangan. Kita malas untuk mengkaji. Akhirnya apa itu? Materinya ya itu aja, ngulang lagi. Apalagi dari penggalang itu SD di usia 10, 11 sampai 12-nya itu sudah penggalang. Ketika di SMP masih penggalang juga, materinya ternyata ngulang. Nah, untuk kakak-kakak yang mungkin membina di penggalang SD, kemudian adik-adiknya sudah dilantik minimal ramu, ketika dia lulus maka diberikan surat mutasi, sehingga ketika adik kita naik ke lulus dan masuk di sekolah yang lebih tinggi, misalkan SMP, dia bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya. Jangan balik lagi ke ramu. Dari SD sudah ramu, ke SMP masih lagi materi ramu. Akhirnya bosan. Dia dulu seperti ini, ya kan? Jadi ditingkatkan. Kalau di situ punya kebijakan, maka ramunya dievaluasi oleh pembinanya. Benar nggak dia ramunya dapat? Nah di situ ada kebijakan. Ini sudah metode pramukaan sudah dibahas, alam terbuka konteksnya, contoh-contoh kegiatan di alam terbuka. Nah, tidak ada sekat antara bina dan peserta didik. Oke, ada beberapa kegiatan penggalang yang bawah itu kegiatan siaga. Kegiatan siaga itu kalau upacara berjalannya di tengah tuh ada, ini sebenarnya kalau siaga itu pakai yang stand yang berlubang, nah itu siaga. Dia tidak mengibat. Belajar sambil melakukan. Nah ini contohnya dia mempraktekkan SPC ya, sistem penjernihan penyaringan air cepat. Nanti gambarnya kurang besar. Melalui langsung. Nah, dia praktekkan, dia buat, dia praktekkan, dia presentasikan. Di sini adik-adik sudah mempelajari berbagai hal. Pertama, dia menghasilkan karya. Kedua, dia belajar membicarakan, menyampaikan hasil karyanya. Dia belajar berbicara, public speakingnya. Kemudian melakukan, dan dengan itu dia akan ingat momen tersebut. Ya. Kemudian sistem berkelompok, berteman, jiwa sosial, belajar bersama, toleransi dan empati. Mungkin kalau ada pekerja, ada galang dana, kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bantu korban banjir dan sebagainya, ya. Belajar bersama, toleransi, saling menghargai di situ. Kemudian kegiatan menarik dan menantang, berkembang dinamis, menggerakkan, mendidik, menantang keyakinan diri. Jadi ada contoh-contoh. Oke, gambar pertama ini hubungan langsung ke PDAM. Adik-adik penggalang kita diajak langsung melihat bagaimana proses penyaringan air dari air baku sehingga sampai dialirkan ke masyarakat. Ini dia yang dilakukan, yang ini turun ke lapangan untuk membersihkan saluran air. Nah, di sini. Ini boleh. Tapi tadi yang dilakukan harus terlebih dahulu kita perhatikan apa resikonya dengan mempelajari manajemen resiko. Oke, selanjutnya ada penghargaan tanda kecakapan, memberikan kepercayaan, kebanggaan, berkesan, pengakuan.
Tanda penghargaan boleh misalkan kalau adik-adik siaga, tanda penghargaan diberikan warna. Ya, ini bintang harian atau bintang mingguan. Dia berhak memakai tanda itu selama 1 minggu. Nanti kalau ada yang terbaik lagi di minggu berikutnya, berikan lagi. Kalau tereliminasi, berarti dicabut yang sebelumnya, diberikan kepada yang lainnya. Ada tanda penghargaan. Boleh walaupun hanya misalkan 1 buah bintang, gitu ya. Kemudian jelas satuan terpisah antara putra dan putri dipisah. Lalu untuk peserta kita. Kemudian terakhir dan kiasan dasar, analogi, metafora, simbol sederhana, metakognitif. Kita ini semuanya terdiri dari berbagai macam kiasan. Dari mulai tutup kepala, kemudian baju yang kita gunakan, tanda TKU yang kita kenakan, ya kan? Itu pun semuanya merupakan kiasan dasar yang maknanya banyak sekali. Oke, kita kembali lagi ke metode kepramukaan. Masih mengantuk. Kami bisa bantu sedikit dulu atau Andre boleh? Sudah terlihat semua nih Andre. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Ya, Andre sekarang sudah mulai ngantuk Kak, nanti habis ini semua kita tidur. Oke ya. Ada kalau mau sambil minum, kalau ada yang minumnya boleh ya, santai saja. Oke, sudah pada yang di depan sudah pada tidur Kak Andre. Ya, kita tolong baris satu berbagian per kelompok. Ya, silakan baris berbanjar per kelompok. Berkelompok. Dia adanya memajang ke belakang. Ya, oke. Karena malam tadi ya lumayan ada yang sampai buat video, ada yang sampai jam 5:30, jam 5. Jadi kita refresh di kepala dulu. Saya beri treatment untuk yang stres, galau, putus cinta, atau kita mau konsultasi tentang cinta. Wah. Silakan, maju juga, ya Kak. Oke, maju Kak. Maju. Iya, ke belakang berbanjar. Oke. Cukup satu berbanjar aja, nanti gantian. Oke, sudah. Silahkan diberi jarak sedikit. Kaki kanan dan kirinya taruh di kaki depan temannya yang di depan. Oke, sudah. Diberi jarak sedikit. Kaki kanan dan kaki kirinya ditaruh di kaki bagian temannya yang di depan. Oke, kalau sudah silahkan rebahan. Tangannya tidak. Nah, oke. Rebahan aja, rebahan. Diberi jarak. Oke, diberi jarak. Oke, sudah. Tangannya ke atas kepala. Harus nyentuh muka temennya. Ada yang terusnya. Nyentuh aja sentuh muka temannya kalau sampai. Sentuh. Yang gerak tangannya dulu. Oke, kalau sudah saya nanti memberi instruksi dan nanti ikuti. Yang gerak cuma tangannya. Oke. Sudah siap-siap, tangannya pokoknya harus nyentuh muka. Kalau yang di belakang nggak usah dulu, yang di belakang nggak usah. Oke, sudah.
Sekarang tangan bagian kanan, tangan kanan. Oke, angkat. Pegang hidung temannya pelan-pelan. Pegang tangan kanan pegang hidung temannya. Tangan kanan pegang hidung temannya. Oke, sudah sekarang tangan kiri sampaikan kalau bisa telinga temannya. Tangan kiri pegang. Oke. Sudah? Oke. Silahkan urut bagian ini saya pakai aja. Minta tolong PJP buka. Ini treatment. Jadi sambil rebahan, pengen mundur Kak. Kayak tukang urut. Nah, duduk. Duduk, silakan duduk. Urut temannya, nanti gantian. Urut bagian kepalanya seperti ini dulu. Kurang lebih 1 menit. Yang diurut cuma ini aja ya, 2 jari. Nah. Bagian alis kepala atasnya. Bukan bulat-bulat masih. Nah. Kalau sudah baru putar-putar sebentar bagian kepala. Oke, pindah ke samping nih, di bagian samping, putar. Kalau meriga karena apa? Aku ada bakantut di belakang kali ya. Oke, putar. Nah, sekarang bagian kalau untuk perempuan jangan dipaksa. Ini bagian kepala, mohon maaf Kak John. Jadi digini kan, nah kayak keramas. Pelan-pelan. Ini mohon maaf, biasanya kalau laki-laki keramas yang penting. Iya. Nah, kalau sebenarnya keramas itu yang enaknya diurut. Oke, pelan-pelan. Kalau perempuan itu juga diurut bagian belakangnya aja, belakang. Takutnya taburahe. Kerudung. Oke, sudah. Turun ke bahu. Nah, bahunya jangan langsung ini. Nih, bagian sini dulu. Nah. Putar sedikit, putar. Oke. Sudah. Sekarang naik sini. Nah, jempolnya pijat sedikit ke dalam. Oke, silakan balik kanan. Kita gantian balik kanan. Ini cuma treatment aja. Jadi bisa nanti diterapkan di SD sama di SMP. Oke, kepala gantian supaya yang belakang bisa nikmat. Kepala pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Oke, lanjut ke samping, putar sedikit. Oke, putar sedikit. Relax, jangan terlalu cepat, takutnya nanti anemia malah. Oke, kalau sudah lanjut ke kepala, bagian belakang diurut-urut, dikeramas pelan-pelan saja. Relax, harus relax. Kalau yang berkutu jangan sampai terbawa bulik lah. Guguran kutu. Oke, turun ke bahu. Pijat bagian samping dulu, samping bagian lengan tuh nah. Ya, relax.
relax, slow. Oke, ke bahu, pijatan jempolnya, ibu jarinya, putar-putar sedikit, pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat, santai. Oke, tambahan satu lagi. Silahkan tutup mata temannya yang di depan, tutup mata temannya di depan. Oke. Kemudian yang tangan kanan ke telinga. Tangan kanan ke telinga, jewer sedikit putar-putar. Diputar-putar lah ya. Bukan dijewer, diputar-putar. Oke. Gantian tangan kanan tutup mata sebelah kanan, putar lagi telinga gantian. Oke, cukup, balik kanan. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Iya, kalau masih ngantuk terlalu. Baik, kita kembali lagi ke materi, masih ada 5 slide. Oke, nanti kita share aja materinya. Baik, kita kembali ke laptop. Terima kasih Kak Andre, luar biasa. Ya, metode selanjutnya adalah kehadiran orang dewasa. Orang dewasa yang dimaksud adalah kakak-kakak pembina atau kakak-kakak pelatih. Jadi adik-adik unsur muda seyogianya tidak boleh dilepas begitu saja mengelola adik-adiknya tanpa dipantau oleh kakak pembina. Jadi harus ada orang dewasa. Tuh, agar apa? Agar terpola, tersistem, terencana, kemudian terkontrol, ya. Ada bimbingan. Kemudian pengamalan kode kehormatan, penguatan nilai diri, internalisasi nilai, berbuat langsung, dan pendasar. Membuat hiasan, kegiatan, nah ini sudah dibahas semua. Kerjasama akan mudah jika koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Kata penutup, berjuanglah sehebat-hebatnya untuk mengembangkan dan meluaskan gerakan kita. Sampai suatu ketika setiap anak dan pemuda serta pemudi kita, baik yang mahasiswa di kota maupun yang pengembala kerbau di desa, dengan rasa bangga dan terhormat dapat menyatakan, aku Pramuka Indonesia. Bung Karno, 14 Agustus 1961. Nah, itu tentang metode pembina. Setelah ini kita praktek membuat perencanaan untuk membantu membina. Oke. Baik, sebagai penutup, oke, ini data pribadi. Yang pertama itu KTA Siprana Tuan dan Tangsel. Yang kedua ada KTA Ayo Pramuka Nasional. Adik-adik sudah punya KTA? Sudah. Ada yang sudah punya KTA nasional? Yang Siprana sudah banyak ya? Iya. Yang Pramuka diharapkan punya KTA sebagai bukti bahwa kita benar-benar adalah anggota Pramuka. Untuk Siprana mungkin kalau yang belum mendaftarkan silakan mendaftarkan dari gugus depan masing-masing, kemudian mengajukan melalui koordinasi tim. Nanti akan diproses melalui admin kota cabang. Untuk yang KTA nasional boleh juga melalui ketua keluarga timnya masing-masing. Kalau yang nasional ini berbayar,
Untuk KTA yang reguler itu 15.000, yang sepertiga kali ini 65.000. Ini ada saldo e-money-nya sehingga bisa digunakan untuk pembayaran seperti penyeberangan feri Tanjung Sedang, Etol, dan pembayar lainnya. Ini dari nasional. Baik, untuk seorang pembina harus memiliki SHB atau SHB atau THB tanda bina, dan seorang pelatih harus memiliki tanda hak pelatih. Kakak akan sampaikan yang sering terjadi kesalahan istilah di lapangan. Kita sering mengatakan, aku nak melatih ke SDN, aku nak melatih ke Pangkalan. Kata melatih di dalam pramuka adalah untuk seorang anggota dewasa yang sudah menyelesaikan pendidikan kepramukaan, setidaknya kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar. Jadi kalau kita turun ke lapangan, kita bukan sebagai pelatih. Sebagai apa kita namanya? Instruktur. Jadi sebagai instruktur, ya. Jadi kita turun ke lapangan sebagai instruktur, bukan untuk sebagai pelatih. Pelatih, kapan pelatih turun? Pelatih turun pada saat kegiatan seperti ini, workshop, kursus, itu kakak bertindak sebagai pelatih. Kalau kakak terjunnya ke lapangan, di gugus depan gambaran, maka yang digunakan adalah tanda hak bina saja. Kalau di kegiatan seperti ini, maka yang digunakan adalah tanda hak pelatih. Siapa yang mengeluarkan adalah kuartir cabang. Nah, nantinya ketika ada yang akan terjun ke satuan lain, di pangkalan lain, bisa dengan menggunakan pengantar dari kuartiran tim masing-masing, ya. Baik, untuk session Tarambina KKRI, dan kita akan lanjut ke session berikutnya tentang rencana membina. Langsung saja. Kalau di dalam pendidikan formal itu RPP. Kakak bisa minta tolong dibagikan. Ya. Ya, supaya tidak kita praktek. Baik, untuk materi sudah kakak share di grup peserta. Silakan kakak buka contoh-contoh penyelesaian SKU. Kakak boleh pilih yang dibuka, yang penggalang atau yang siaga, terserah kakak. Berarti di grup peserta sudah saya kirim untuk cara penyelesaian SKU. Silakan kita buka untuk penggalang atau yang share. Baik, abaikan yang dibagikan terlebih dahulu, kita fokus ke depan. Rencana membina atau rencana membantu membina. Kalau pembinanya menyiapkan RM atau rencana membina, maka instruktur tidak perlu lagi menyiapkan rencana membantu. Kita tinggal melaksanakan RM yang sudah dibuat oleh pembinanya. Contoh di halaman judul ada mata
pelajaran. Ini dulu menggunakan sistem kurikulum 2013 ketika pramuka dimasukkan ke dalam kurikulum. Oke. Kemudian kelas semester, oke, contohnya adalah semester ganjil pertemuan ke-6, alokasi waktu 60 menit, kemudian standar kompetisinya penggalang tamu, kompetisi dasar. Nah, untuk kompetisi dasarnya adik-adik bisa melihat di depan itu, di materi itu ada kompetisi dasarnya apa. Kemudian contoh indikatornya mengenal macam-macam sandi, isyarat Morse dan semafor. Indikatornya menyebutkan macam-macam sandi, mempraktikkan isyarat Morse dan semafor. Jadi ketika adik membina di lapangan, itu kita harus sudah tahu apa yang mau diberikan kepada peserta didik kita. Jangan sampai datang ke lapangan baru berpikir kita mau ngapain ya, materi apa yang kita sampaikan. Dari rumah kita sudah siapkan terlebih dahulu. Ya. Kalau ada pembinanya, minta ke pembinanya, Kak, RM kita hari ini seperti apa? Jadi kita jelas ketika sudah membina itu jelas terarah, tidak meraba-raba lagi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam sandi, peserta didik dapat mempraktikkan isyarat Morse dan semafor. Kemudian materi ajar, contohnya macam-macam sandi, isyarat Morse dan semafor. Metode yang digunakan. Nah, dari 8 metode itu kita pilih metode apa yang mau kita gunakan. Ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Ini masih dalam cakupan 9 MK. Nah, kemudian langkah pembelajaran kita dibagi 2 kegiatan peserta didik atau kegiatan adik dan kegiatan pembina. Contoh, kegiatan pembukaan berkumpul di lapangan adiknya, kemudian pembinanya ngapain? Atau kalian bantu binanya ngapain? Mengumpulkan adik-adik di lapangan. Boleh dengan isyarat peluit. Kalau penggalang dengan kelihatan peluit, kemudian mengangkat tangan membentuk antara. Kalau siaga boleh membuat lingkaran. Kalau penegak boleh bersab, ya. Kemudian salah satu adik memimpin untuk berdoa, mengucapkan salam bersama-sama. Kemudian pembinanya menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa dan menjawab. Kemudian mengangkat tangan saat namanya dipanggil, ini presensi. Jadi setelah hadir absen dulu, ya, absen dulu. Kalian disebutkan angkat tangan. Teknik absen boleh menggunakan teks. Kalau kakak biasanya membuat buku presensi. Buku presensi itu akan dibagikan kepada pintunya atau pinsanya dan diisi ditandatangani oleh yang hadir, kemudian dikumpulkan lagi kepada kakak pembinanya. Kemudian menyanyikan lagu, misalkan pantun pramuka, membimbing adik-adik untuk bernyanyi bersama. Karena penggalang ini menyanyi. Beda kalau penegak, ya. Kalau penegak nyanyi terus, ya tidak nyanyi terus ya. Boleh sesekali. Memperhatikan penjelasan kakak pembina, kemudian menjelaskan tujuan mengenal macam-macam sandi. Nah, jadi sebelum kita memulai, itu boleh di dalam upacara buka latihan dijelaskan dulu kita mau belajar apa hari ini. Disampaikan, dijelaskan apa. Kemudian pada kegiatan ini mendengarkan penjelasan, menyampaikan informasi macam-macam sandi, isyarat, memperhatikan demonstrasi isyarat Morse, memberikan demonstrasi isyarat Morse. Nah, selanjutnya kegiatan penutup. Nah, apa yang dilakukan? Ya, nanti kalian mengisi data tersebut di lembar yang kalian bagikan. Silakan materinya ambil salah satu dari materi siaga atau penggalang, cukup 1 poin saja. Ya, misalkan penggalang materi tentang sistem penyaringan cepat. Tuh. Atau siaga misalkan tentang doa harian. Gitu ya. Silakan ambil salah 1 poin. Kemudian untuk indikatornya harapan kakak-kakak. Setelah kakak menyampaikan materi tersebut, kakak berharap peserta didik kita bisa apa? Nah, itu indikatornya.
Silakan dengan bahasa kakak sendiri, tidak usah bahasa baku. Ya, kita mengarang mengerjakan untuk supaya ketika kita terjun ke lapangan nanti tidak bingung. Nah, mudah-mudahan setelah ini setiap kakak melaksanakan kegiatan kakak membuat rencana. Kemudian waktunya, karena kakak nanti akan praktik, dalam praktik itu maksimal 15 menit per penampilan, ya. Jadi kakak buat waktunya 15 menit untuk 15 menit, ya. RM yang kakak buat digunakan pada saat praktik nanti. Ya, jadi praktiknya ambil materi yang kakak kuasai, ya, yang kuasai, yang medianya ada di sini. Kalau tidak ada medianya, ambil yang tidak menggunakan media. Kita akan praktek setelah ini. Metodenya apa namanya? Waktunya singkat. Nanti mungkin kakak akan acak siapa yang mempraktikkan. Dan siapa yang diambil tidak boleh tidak siap, harus siap. Baik, kegiatan penutup tadi memberikan pendapat, menyimpulkan materi, menyanyikan kembali lagu Pantun Pramuka boleh. Kemudian salah satu adik pemimpin doa dan selesai. Alat dan sumber buku SKU, buku saku, gambar atau artikel dari kakak Pembina dan semafor. Penilaian, penugasan materi, tes tertulis. Penugasan ini bebas. Mau misalkan adanya nanti disuruh peserta disuruh mengucapkan misalkan materinya tentang wisata, nanti pesertanya disuruh mengucapkan, boleh ya, tidak harus tes tertulis. Kemudian jenis penilaian instrumen, kalau mau ada tes, ada observasi. Observasi itu kita lihat lagi berhasil nggak kita menyampaikan materi itu, ada nggak yang diingat oleh adik-adik kita. Kemudian di sini pembina dan ketua omnibus atau disesuaikan di lembar yang kakak pegang. Baik kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan ke tugasnya, dari lembar yang kakak terima, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan kak. Alokasi waktu itu kita mau membinanya selama berapa jam? Selama berapa menit? Tadi kakak batasi cukup 15 menit. Dari 15 menit itulah yang kakak bagi. Kakak bagi. Ini ganti aja. Misalkan untuk pembukaan ada kakak alokasikan berapa menit? Jangan terlalu lama, ya, karena waktu kita sangat singkat. Nanti dalam prakteknya sesuaikan dengan jumlah jam pelajarannya. Kalau untuk penggalang itu biasanya di angka 45 menit per JP. Kalau penegak itu 60 menit per JP. Kalau siaga 35 menit per JP. Nah, di sini di praktek ini, karena ini nantinya akan menjadi bahan kakak praktek membantu membina setelah sesi ini, maka buat alokasi waktunya cukup 15 menit. Oke? Ada lagi? Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan tentang materi ini? Ya? Ada? Silakan, Pak. Iya, indikator itu apa yang kita harapkan setelah kita memberikan materi ini kepada adik kita. Contoh, saya memberikan materi tentang rencana membantu membina. Indikator yang saya harapkan adalah kakak-kakak mampu membuat rencana membantu membina. Contoh lagi, adik-adik akan memberikan materi tentang tali temali. Indikator yang akan harapkan, misalkan peserta didik mampu membuat 5 simpul dasar, misalkan seperti itu, ya? Apanya? Iya, artinya apa sih yang mau setelah
dalam materi ini kita sampaikan itu, kita berharap peserta didik itu bisa apa? Itu indikatornya. Jadi kalau ternyata mampu sesuai yang kita harapkan, berarti berhasil, ya kan? Kalau ternyata tidak mampu, maka perlu dievaluasi kembali atau materinya disampaikan kembali. Paham Kak? Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Jenis penilaian atau instrumen. Ya. Baik, jenis penilaiannya misalkan untuk mencapai indikator, untuk mengetahui bahwa peserta didik itu mampu mencapai indikator yang kita harapkan itu dengan cara apa? Apakah kita memberikan tes tertulis atau dia praktik? Kalau tali temali mungkin kita ada praktik. Jadi jenis penilaiannya adalah praktik. Kalau itu praktik. Kalau itu materi misalkan dengan tes tertulis. Tuh, bisa kelihatan ya, di situ ada tes. Nah, jadi penilaiannya atau instrumennya seperti itu. Instrumen yang digunakan alatnya apa sih? Gitu ya. Ya, yang lain tadi siapa? Ada 2 tadi? Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, sudah paham? Sudah paham? Apa bagian mana yang belum paham sekarang? Oh, semuanya baru tadi tidur. Ya, bagian mana yang masih tidur? Ya? Baik, untuk kode standar kompetisi, kita kembalikan ke depan. Itu nomor SKU-nya. SKU itu ada nomornya kan? Untuk kodenya, untuk kodenya bisa kakak gunakan nomor SKU yang akan kakak berikan materinya sesuai tingkatannya. Ya, misalkan dari 30 poin SKU penggalang, kakak akan memberikan materi tentang SKU poin 1. Jadi satu hari cukup 1 nomor SKU saja. Oke. Untuk standar kompetisi, di situ ada penggalang ramu misalnya, atau siaga mula, atau siaga tata, atau penegak bentara. Kemudian kompetisi dasarnya, materi SKU-nya tentang apa di nomor tersebut. Tuh ya, tulis aja sesuai dengan SKU-nya apa. Indikatornya, ya, tapi itu sebenarnya sudah ada indikatornya, sudah ada, tinggal kakak pindahkan saja ke sini. Kalau bingung atau membuat indikator sendiri tidak apa-apa. Tujuan pembelajaran itu sama dengan bunyi indikator. Nah, tujuannya hampir sama dengan bunyinya indikator. Materi ajar tadi, isi daripada SKU-nya biasanya ada yang dimintanya berapa poin-poin. Kalau tidak ada berarti sesuai yang tertulis di poin SKU tersebut. Metodenya, dari banyak metode yang ada itu kakak pilih metode untuk menyampaikan materi itu ke peserta didik. Kalau metode misalkan tentang dasar dharma, maka bisa diawali dengan metode ceramah, ya kan? Kemudian metode diskusi, apa yang didiskusikan, poin-poin apa yang bisa diambil dari setiap butir dasar dharma tersebut. Itu diskusi.
Kalau tentang tarik temali bisa dengan praktik. Nah, praktik bikin pioneri, praktik membuat simpul gitu. Langkah-langkah pembelajarannya silahkan bayangkan dulu nih kegiatan pembukaan. Ketika kita memberikan materi kan tidak langsung ke materi itu. Ada opening dulu, ada pembukaan dulu. Apa saja yang harus dilakukan? Kalau waktunya memungkinkan, maka kita laksanakan upacara buka tutup latihan, upacara buka latihan. Kalau tidak memungkinkan, kita bariskan dulu adik-adiknya. Nah, seperti tadi kita mulai latihan, dibariskan dulu sama Kaisan. Kemudian diberikan. Nah, kalau dalam kursus itu nanti ada presentasi. Kalau dalam pertemuan ada absen dulu, ya kan? Berdoa terus absen. Kemudian menjelaskan apa yang akan dipelajari. Oke? Sampai diisi silakan. Kalau beri waktu sampai pukul 10 lebih 30 juga 15 menit. Standar kompetensi itu tentang apa sih tingkatannya yang kakak ambil. Misalkan kakak membagikan SKU penggalang ramun, nanti saja yang kakak maksudkan, ya. Atau siaga mula, ya itu saja. Itu saja yang kakak maksudkan. Baik, silakan dikerjakan. Kalau ada yang bertanya, silakan boleh. Untuk waktu di situ kalian ganti sesuaikan. Ini kan saya ambil beberapa penggalang, sedangkan ini kan ada standar kompetensi kan itu kata-kata tadi SKU nomor berapa? Kan penggalang nggak ada. Penggalang kan ada SKU gitu. Ada dong. Ada nggak SKU dari siapa pun ada. Karena sebenarnya materi ini di grup peserta ya, masing-masing jenjang. Ya. Ya, semuanya punya SKU. Siaga punya SKU, penggalang punya, penegak punya, pandega juga pun. Jadi ketika kita membina, itu jangan lepas daripada SK. Karena tujuan utama outputnya pramuka reguler adalah tanda kecakapan. Kalian pramuka terus, tapi nggak pernah IGS tahu, ya? Berarti tidak ada. Ya. Ya, jadi poin dia sekarangnya, sampai sini apa dia sekarang? Sekarang udah kita sekarang di situ ada tanda-tanda kemudian sekarangnya apa itu? Di situ sudah lepas dulu dari sekarang.
Contoh.